Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama Bang Kurang aja perkenalan channel Andromeda. Dan ya, kali ini gua akan bikin konten jadi kita mulai konten Andromeda horror video. Dan gua akan membahas kali ini gua akan bahas tentang sebuah misteri yang belum terpecahkan sampai sekarang dan telah banyak menelan banyak korban jiwa tentu saja, yaitu kalau bukan lagi yang tentang segitiga bermuda. Banyak teori-teori dan teori-teori dari ilmuwan yang menurut gue belum masuk di akal, belum menjelaskan secara detail gitu, dan gua akan berikannya di konten Andromeda karena kontennya bakal lama, jadi langsung saja kita mulai ke inti videonya. Jadi segitiga bermuda atau triangle bermuda adalah wilayah di Samudra Atlantik seluas 1,5 juta mil atau 4 juta kilo yang membentuk segitiga antara Bermuda, wilayah teritorial Britania Raya sebagai titik di sebelah utara, Puerto Rico teritorial Amerika Serikat sebagai titik di sebelah selatan, dan Miami, negara bagian Florida Amerika sebagai titik sebagian barat. Sejarah awalnya pada masa pelayaran Christopher Columbus ketika melintasi area segitiga bermuda. Salah satu awak kapal mengatakan melihat cahaya aneh berkilau di cakrawala. Beberapa orang mengatakan telah mengamati sesuatu seperti meteor. Dalam catatannya, ia menulis bahwa perawatan sudah tidak berfungsi dengan baik selama berada di area tersebut. Berbagai peristiwa kehilangan di area tersebut pertama kali didokumentasikan tahun 1951 oleh E.V. Johannes dari majalah Associated Press. Johannes menulis artikel mengenai peristiwa kehilangan misterius yang menimpa kapal terbang dan laut di area tersebut, menyebut segitiga setan atau Triangle Devil. Hal tersebut diungkit kembali pada tahun berikutnya oleh Fred Magazine dengan artikel George X tahun 1964. Vincent Game disebut area tersebut sebagai segitiga bermuda yang mematikan. Segitiga bermuda merupakan suatu tempat di mana di dasar laut tersebut terdapat sebuah piramid besar. Segitiga Atlas itu adalah sejarah awal dan juga sejarah awal dan juga pengertian dari segitiga bermuda. Bagi kalian yang belum tahu, pasti sudah tahu semua tentang segitiga bermuda itu. Nggak bisa gue jelaskan lagi secara lebar ya. Jadi menurut teori pemecahan dari yang gua searching di Google dan juga di internet, gua banyak baca 3-4-5 website, semuanya menjelaskan tentang hal yang sama dari teori ilmuwan yang gua lihat di internet. 4-5 itu jawabannya sama, yaitu teori sejumlah terus bergulir untuk menjelaskan hilangnya kapal dan pesawat di sana. Akan tetapi para ilmuwan akhirnya berkesimpulan gelombang tinggi dan dahsyat ketika ombak setinggi 18,5 meter tercatat dari laut utara melalui satelit pada 1940. Ombak besar itu terjadi rangkaian ombak besar menghantam laut terbuka. Untuk ombak normal sekitar 12 meter mempunyai tekanan sebesar 8,5 psi. Kapal-kapal modern dirancang mampu
terhadap tekanan 21 psi, namun gelombang dahsyat itu bisa menghancurkan kapal layaknya berkekuatan 140 psi, cukup untuk menggulingkan kapal paling kokoh sekalipun. Untuk dokumenter ini, Dr. Bozal dan tim membuat simulator ombak kapal USS Cyclops untuk mengetahui bagaimana dampak terbesar terhadap kapal terbesar kapal Cyclops hilang di segitiga Bermuda pada 1918 dengan 300 penumpang. Bisa dibayangkan ombak dahsyat ketinggian tak terlihat dan tidak ada apa-apa di bawah kapal itu terjadi, maka kapal bisa tenggelam dalam waktu 2 atau 3 menit, kata besar. Contoh kasusnya ini ada kawasan terbentuk sekitar Bermuda membentang di kawasan Florida, Rico, dan ya di yang tadi gue jelaskan tentang dalam di situ. Jadi kapal-kapal sering dan catatan dari itu ada 50 kapal, 20 pesawat, dan lebih dari 1.000 orang di segitiga Bermuda dalam 500 tahun sekali. Itu menurut catatan akhir di internet ya mungkin. Iya internet. Mungkin sekarang bisa lebih atau mungkin bisa kurang ya. Dilansir dalam Rusia. Ya, Rusia Today. Ini para peneliti dari Universitas Southampton mengatakan kapal-kapal itu terisak ke dalam lautan oleh gelombang dasar tinggi lebih dari 30 meter. Jadi penjelasan umum gitu. Dan kita langsung mulai teori konspirasi bukan teori konspirasi ya lebih tepatnya pendapat gue dan komentar gue tentang pemecahan masalah tentang segitiga Bermuda. Gue lihat dari pengertian di sini pada banyak kejanggalan ya, dimana di banyak teori yang di internet yang gue lihat, dan juga kata ilmuwan di situ katanya ya, gelombang yang tinggi ya, dalam teori pemecahan udah banyak lihat gue dari internet itu kebanyakan tentang gelombang yang tinggi, ombak besar sebesar berkekuatan 140 psi itu kayak ombak gitu yang diituinnya ya. Kasih kapal dijelasin di situ banyaknya kapal. Lalu bagaimana dengan pesawat terbang? Pesawat terbang di situ banyak menjelaskan tentang kapal ya. Di situ kapal bendera. Lalu bagaimana dengan pesawat? Apakah pesawat jatuh karena badai, atau tiba-tiba di segitiga itu tiba-tiba langsung ada badai, atau tiba-tiba ada topan seketika ada pesawat lewat? That's gak masuk akal kan. Ada ombak sebesar beribu-ribu meter, ombak kan masih diterkam oleh satelit pasti ya bisa menjatuhkan pesawat. Di situ gue lihat kejanggalan. Ombak monster 12 meter, penjelasannya selalu kapal, lalu pesawat bagaimana, dan bahkannya masih ada banyak pesona ya. Dan gue pertanyakan mengapa banyak bangkai di sana, dan dia pasti sudah terlihat dari atas. Mungkin dari lautnya dalam banget, jadi manusianya penjelasan gue itu mungkin bisa udah dimakan ikan. Dan teori jelasan pemecahan dari gua yang gua lihat dari fotonya, yang gua lihat dari fotonya mungkin ada di sebelah kalian tadi sini gua edit, ada di sebelah gua fotonya, ada di sebelah gua foto terbaru dari foto satelit itu ya. Foto terbaru dari satelit itu kalau gua lihat sih, dan gue lihat dari contoh kasusnya, dari yang gue lihat tadi katanya, dari gue jelasin pertama itu katanya nggak berfungsi, kayak kompas gitu nggak berfungsi. Itu kalau menurut gue sih
Kalau menurut gue dalam penjelasan tersebut, kalau menurut gue sih di segitiga bergoda itu ada suatu pusat gravitasi mungkin ya, gue nggak tahu. Yang jelas menurut gue itu bukan karena ombak, yaitu karena ada gravitasi tinggi atau gravitasi kuat yang membuat kompas yang tiba-tiba nggak berfungsi, kayak muter-muter nggak jelas gitu kan. Pasti gua tahu pasti di situ kompas muter-muter nggak jelas. Dalam penjelasan itu, kalau menurut gua ada itu tuh gravitasi tinggi kalau menurut gua ya. Kalau menurut sekali lagi nih pemecahan menurut teori seorang Andromeda 32 ya. Menurut gue itu ada gravitasi tinggi. Kalau dari tim gue lihat itu ada gravitasinya itu, menurut tim gue itu tinggi. Dan juga ya kan percaya atau enggak, di situ kalau dari tim gue lihat itu kayak boom gitu. Kayak ke kanan, kayak kalau liatin brightness sih ke kanan itu kayak putih banget, gak kelihatan. Kalau kiri itu gelap banget. Jadi kalau menurut dari tim gue lihat itu kayak banyak tahu, gue harus lihat fotonya gitu ya. Kayak gue lihat tim gue lihat dari Google Maps, dan juga bentuk dari segitiganya itu kayak menyeramkan ya. Kalau tim gue lihat ya itu kayak menyeramkan, hitam kill kayak ibaratnya hitamnya. Kalau tim gue lihat hitamnya hitam mengerikan lah gitu. Dan asumsi dari tim gue itu mana yang dikasih? Asumsi dari tim gue itu kayak menyeramkan, terus saja menyeramkan. Dan ya, final test di sini gue udah bikin tulis skripnya sebelum itu. Skrip ya, yang gue ngomong di final test segitiga bermuda gravitasi tinggi yang mampu menarik sesuatu yang dapat menarik sesuatu. Di situ ada pemicunya di dalam tanah. Kalau dari analisis dari tim gua, ada sesuatu yang mengerikan. Kalau tim kita lihat dari Google Maps atau ya dari gambar-gambar di internet dan gambar-gambar image yang no edit, cuma segitiga, itu ada sesuatu mengerikan di dalam sana. Yang mungkin para ilmuwan unexpected yang belum mungkin para ilmuwan belum pelajari, yang luar nalar. Kalau menurut gua, dan mereka fotonya itu ada sesuatu yang besar, dan mengerikan ya seperti Megalodon, nggak tahu ya Megalodon masih bisa itu ya, nggak. Terus mereka ya mengerikan, dari sesuatu kayak besar atau sesuatu besar atau koloni itu yang sangat mengerikan. Jadi finalnya itu gravitasi tinggi yang menarik apapun. Jadi ada pemicunya biar dia bisa menarik menurut gua. Jadi penyebab dari bisa jatuh itu pertama dari pesawat itu pasti sistemnya mati, bisa mati karena kompas itu, karena ada pengaruh ke anak elektronik. Mungkin penjelasannya ya begitu random ya, penjelasan dari gua begitu tidak jelas ya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa mengerti apa yang gua jelaskan, dan ya apa yang gue jelaskan
Mudah-mudahan kalian ngerti pemecahan dari pemecahan dari misteri segitiga bermuda. Tidak ada lagi pertanyaan lagi, itu udah ada pertanyaan karena kemarin ada yang request itu ya. Mungkin segitu aja yang gue sampaikan, mudah kalian mengerti. Sekian dari gue, keep respect ya. Dan